Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa dikaruniakan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan nikmat yang luar biasa untuk bersilaturahmi sekaligus bertolabul ilmi, melanjutkan kajian tafsir Quran rutin kita tiap pekan, tiap hari Rabu. Dan alhamdulillah Pak Ustadz sudah bergabung dengan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita termasuk dari pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah rekan filah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah yang pada pekan lalu kita sudah menginjak ayat ke-25 yang intinya adalah balasan surga akan diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Mungkin kurang lebih seperti Ustadz ya, dan penjelasan mengenai nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah kemarin juga sudah dijelaskan. Dan pagi hari ini kita akan lanjutkan ke ayat ke-26 mungkin Ustadz ya. Karena waktu sudah 5.40, maka taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya bahwa hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati, hari ini kita akan bahas ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan itu perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang-orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberi petunjuk. Sebelum kita masuk pada isinya,
dahulu Pak, Ibu, teman-teman sekalian, sebagian ulama-ulama salaf, maksudnya salaf orang-orang dahulu, para ulama-ulama dahulu, jika beliau itu membaca satu ayat dalam Quran, yang ayat itu merupakan perumpamaan di dalam Al-Quran, seperti ayat ini, kemudian ulama itu tidak memahami ya tentang perumpamaan tersebut, maka mereka akan menangisi dirinya sendiri. Ya. Saya ulangi, para ulama salaf, ulama-ulama dahulu, ya, jika kata beliau nih, jika aku membaca suatu perumpamaan dalam Quran, kemudian aku tidak memahami ya perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran itu, maka kata beliau, aku menangisi diriku sendiri. Aku menangisi diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena begini. Halo, kok ini rame ya? Orang yang diberikan perumpamaan oleh Allah dalam Al-Quran bisa di... Halo, coba anunya apa namanya? Host tadi Bu, Pak mute. Sampun, Ustaz. Sampun ya. Baik, ana ulangi ya. Sebagian ulama salaf dahulu, jika kata beliau nih, jika aku membaca suatu perumpamaan dalam Quran, kemudian aku tidak bisa memahaminya perumpamaan tersebut, kata beliau, maka aku menangisi diriku sendiri. Kenapa sampai demikian sih? Karena ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan, coba buka dulu surat 29 ayat 43. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Karena ayat inilah para ulama-ulama salaf dulu, ketika Allah memberi perumpamaan, ayat-ayat perumpamaan dalam Quran, lalu beliau tidak paham, maka beliau akan menangis. Kenapa? Karena Allah mengatakan watilkam amsalu nadribuha linnas, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, ya, dan tiada yang memahaminya illal alimun, kecuali orang-orang berilmu. Maka mereka merasa bodoh. Karena itulah para ulama-ulama dulu itu menangis ketika Allah beri perumpamaan dalam Quran dan dia tidak memahami kandungannya tentang perumpamaan itu, maka para ulama-ulama itu menangis. Ya. Karena merasa berarti dirinya bodoh. Karena tidak memahami perumpamaan yang Allah berikan. Dan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran yang Allah gambarkan. Baik, ini dulu ya, sebelum kita masuk isinya. Baik, sekarang kita masuk isinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tiada segan, ayyadriba mathalan, memberikan perumpamaan, ma ba'udatan, seperti nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari nyamuk, atau lebih kecil. Fa'ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka mereka mengetahui sesungguhnya nyamuk itu, perumpamaan yang Allah berikan itu hak dari Allah. Wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang kafir, ya, dengan perumpamaan yang Allah berikan, fayaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apa mau Allah memberikan perumpamaan seperti nyamuk ini? Yudillu bihi katsira, banyak orang tersesat gara-gara perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsira,
Dan banyak orang mendapat petunjuk karena perumpamaan itu. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah tersesat dengan perumpamaan itu illal fasikin, kecuali orang-orang fasik. Saya kasih gambaran dulu begini. Nyamuk. Ya, ini perumpamaan yang Allah berikan. Dengan perumpamaan yang Allah kasih itu, orang biasanya berpikir. Orang biasanya berpikir. Dengan orang menggunakan fikirnya atas perumpamaan yang Allah berikan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia. Tidak ada. Ya. Maka orang bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah ciptakan itu. Baik kemudian nanti pelajaran itu berharga untuk kepentingan dunia dan berharga untuk kepentingan akhir. Saya ingin memahami ini, perumpamaan ini dengan ayat Quran surah 3 ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik diri, duduk maupun berbaring. Nah, ini coba renungkan. Dan orang-orang yang selalu memikirkan, orang yang selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentu dan isi-isinya, seperti nyamuk misalnya. Lalu dia berkata, dengan apa yang Allah ciptakan ini, bumi, langit serta isinya, dia berkata, ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Semua ada hikmah, ada manfaat. Subhanallah. Maka ya Allah, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Coba Pak. Orang yang berpikir dengan ciptaan Allah seperti ayat ini, nyamuk, maka kita bisa menangkap manfaat dunia dan akhirat. Dengan nyamuk itu, orang-orang berpikir, lalu terfikirkanlah obat nyamuk, misalnya. Mulai dari semprot, oles, sampai bakar. Dan berapa banyak karyawan yang orang bermanfaat untuk mencari maisha karena nyamuk. Nah, ini perlu kita pahami. Dan yang berpikir itu kenapa? Orang kafir. Tadi tersesat gara-gara nyamuk, ada yang dapat petunjuk gara-gara nyamuk. Petunjuk dunia tentu ya. Sebagian kalau buat orang kafir. Nah, jadi gara-gara nyamuk itu muncullah obat nyamuk itu. Nah, orang Islamnya malah unik. Dia digigit nyamuk, dia katakan setan. Malah tersesat dia. Kenapa? Ini. Perumpamaan-perumpamaan itu tidak difikirkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian, menurut As-Sa'di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dan menurut As-Sa'di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan dari Abi Malik, beliau mendapatkan dari Abu Saleh, dan kemudian sampai jalur kepada Ibnu Abbas, dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, dan sejumlah sahabat yang lain. Artinya ini mutawatir, ya, jalurnya jelas. Bahwa ketika Allah memberi perumpamaan, ya, memberi perumpamaan dalam ayat Quran sebelumnya, ayat 18, 19, dan 20, tentang orang-orang munafik, ya, yang berkata, Allah Maha Besar.
kata orang munafik, maka tidak mungkin akan membuat perumpamaan sekecil nyamuk, kata mereka. Maka Allah menjawab dengan menurunkan Quran surat 2 ayat 26 ini. Ya. Ini kan perumpamaan orang-orang munafik itu kan, dari ayat 18, 19 sampai 20. Ya. Maka orang munafik berkata, Allah tidak mungkin memberikan perumpamaan sekecil ini. Artinya dia tidak percaya dengan ayat ini, orang munafik itu. Maka Allah turunkan perumpamaan nyamuk ini. Ya. Setelah Allah memberikan perumpamaan tentang orang munafik yang begini, gitu ya. Seperti ayat 19, ayat 18, 19 dan 20. Sebenarnya tentang perumpamaan orang munafik itu juga tergambar pada Quran nanti surat ke-63 ayat 4. Ayo coba kalau mau dilihat. Ya. Karena ini perumpamaan-perumpamaan besar semua. Ya. Tapi Allah kemudian pada ayat 26 memberikan perumpamaan kecil. Ya, silakan. Ayo, monggo. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Monggo. Surat 63 ayat berapa, Tat? Ayat 4 sampai ayat 4. Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 63 ayat 4. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Nah, jadi gini, kata As-Sa'di, jadi Allah setelah memberikan penjelasan tentang keadaan orang munafik dengan penjelasan yang besar seperti halilintar, seperti api yang menyala dan seterusnya, maka mereka berkata tidak mungkin Allah memberi perumpamaan yang kecil, kata orang munafik. Maka Allah berikan perumpamaan pada ayat 26 ini. Nah, ini menjelaskan bahwa perumpamaan orang munafik juga diumpamakan oleh seperti apa? Ka'annahum khusubun musannadah. Jadi orang munafik itu, Pak, satu, kalau kita lihat performan mereka itu mengagumkan kita. Karena mereka sibuk menghias diri agar nampak lebih. Yang kedua, orang munafik itu pandai sekali bicara. Maka ketika mereka bicara pasti kita dengar. Yang ketiga, Allah perumpamakan orang munafik itu seperti kayu yang tersandar. Artinya apa? Dia tidak punya sikap. Mencela-mencela lah begitu. Tidak konsisten. Karena dia cuma tersandar. Tergantung disenggol dari mana dia akan rubuh. Yang keempat, orang munafik itu baperan. Apa baperan itu? Gampang tersinggung. Karena setiap teriakan seolah-olah ditujukan kepada mereka. Ya. Jadi kesimpulannya, menurut As-Sa'di, bahwa orang munafik itu berkata, Allah tidak mungkin memberikan perumpamaan yang kecil. Ya, maka Allah menjawab dengan memberikan perumpamaan seperti nyamuk. Sedangkan menurut Qatadah, yang kita sering dengar pada tafsir Ibnu Katsir dari awal, kenapa Allah memberi perumpamaan tersebut? Nah, kata menurut Qatadah, ketika Allah menyebut perumpamaan lalat dan laba-laba, tiba-tiba kaum musyrikin berkata, musyrikin itu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Apa kata mereka? Untuk apakah Allah menyebut binatang serangga yang kecil-kecil itu? Maka Allah turunkan ayat ini. Itu menurut Qatadah. Jadi orang-orang musyrik itu ya berkata, untuk apakah Allah menyebut binatang serangga yang kecil-kecil itu? Maka kemudian Allah menurunkan ayat 26 ini. Ya, sesungguhnya demi perkara yang hak Allah tidak segan untuk menyebut apa saja, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, itu kata Qatadah. Nah, ini yang sebenarnya saya lebih cenderung pemahaman menurut Ar-Rabi, yang ini bisa terpraktekkan. Kalau menurut Ar-Rabi, kenapa Allah memberi perumpamaan lalat?
Ini kata Ar-Rabi. Ar-Rabi itu anaknya Anas. Ar-Rabi bin Anas. Beliau berkata begini. Ayat ini, kata Ar-Rabi, menggambarkan soal dunia. Ayat ini menggambarkan soal dunia. Apa maksudnya? Gini, nyamuk itu akan tetap hidup selama dia lapar. Justru tetapi, kalau dia kekenyangan, maka dia akan mati. Saya ulangi ya. Ini kata Ar-Rabi bin Anas. Dan ini banyak dijelaskan dalam tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Kata Ar-Rabi, ayat ini menggambarkan soal dunia. Soal kehidupan dunia. Kenapa? Allah memberi perumpamaan nyamuk. Nyamuk itu akan tetap hidup selama ia lapar. Tetapi jika ia telah kekenyangan, dia mati. Apa maksudnya? Ya, maksudnya begini. Jika seseorang telah kekenyangan dunia, ya, maka hatinya akan mati. Sehingga sulit untuk dinasehati. Dan sulit menerima nasihat. Dan sulit untuk dibawa pada tuntutan akhirat. Jika orang dalam keadaan tidak memikirkan dunia saja, maka dia akan mudah untuk dinasehati. Begitu kata Anas, kata Ar-Rabi bin Anas. Jadi kenapa Allah memberikan perumpamaan nyamuk? Nyamuk ini menggambarkan tentang dunia. Sebab nyamuk itu kalau lapar dia akan tetap hidup. Tapi kalau kekenyangan dia mati. Begitu hati manusia. Ya. Kalau sibuk berpikir dunia, maka dia sulit untuk bisa menerima nasihat. Tapi kalau dia tidak kekenyangan, tidak tersita hidupnya hanya dengan urusan dunia, maka dia masih mudah untuk bisa dinasihati. Karena dunia ini membuat orang lupa. Coba gambaran dalam Al-Quran surat 7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Coba lihat, kalau orang terdominasi dunia, maka susah dia dinasehati. Allah bilang, sekiranya kami menghendaki, kami angkat tuh derajat manusia. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Tetapi manusia itu lebih cenderung kepada persoalan duniawi. Dan terus larut dengan hawa nafsunya. Maka kata Allah perumpamannya seperti anjing. Kau halau atau tidak, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Artinya, tidak pengaruh tuh nasihat atau apa. Kalau orang sudah hidupnya terdominasi oleh dunia. Nah, inilah kenapa Allah berikan perumpamaan itu seperti nyamuk. Menurut Ar-Rabi bin Anas, ini adalah gambaran kehidupan. Ketika nyamuk itu terlalu kenyang, maka dia akan mati. Dia akan tetap hidup dalam keadaan lapar. Ya, maka kenapa kita diajarkan oleh Allah jangan selalu didominasi oleh kehidupan dunia. Ayo dong ada kehidupan akhirat. Maka kalau tidak kita akan rugi, gitu. Nah, penjelasan itu ada di mana? Yang orang larut dengan dunia lupa akhirat, padahal mati makin dekat gitu. Quran surat berapa itu? 21 ayat 1.
iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Nah, sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang dekat? Hari menghisap amalan mereka. Tapi manusia itu artinya gini loh, mati makin dekat, kiamat makin dekat. Tapi manusia tetap dalam keadaan lalai. Karena urusan apa? Urusan dunia. Ya. Lalai karena urusan dunia. Dan lupa dengan akhirat. Ya. Makanya jangan terlalu kenyang. Kenapa? Karena itulah Allah ajarkan ada Senin Kemis, pekanan, ada Ayyamul Bid, bulanan, ya, ada Ramadan tahunan, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini menurut Ar-Rabi bin Anas. Kenapa Allah berikan perumpamaan nyamuk? Ini menggambarkan soal dunia, sebab nyamuk akan tetap hidup dalam keadaan lapar, tapi kalau dia sudah terlalu kenyang, dia akan mati. Hatinya tidak akan pernah bisa disentuh orang yang selalu kenyang dengan urusan dunia, yang sibuk dengan urusan dunia. Karena itu Allah ingatkan, ingat lo, janji Allah itu benar lo. Maka kalau gitu jangan sampai kehidupan dunia ini menjadikan kalian lalai. Quran surat Luqman surat 30 surat 33 ayat 31. Surat Luqman ya, surat 31 ayat 33. Surat 31 ayat 33. Inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31 ayat 33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Nah, coba itu renungkan. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian, ya. Dan takutlah pada hari, kata Allah ya, yang seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, seorang anak tak pula dapat menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ar-Rabi bin Anas. Baik ya, sudah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Kemudian fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk, kata Allah. Allah tidak segan-segan memberikan perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil. Apa yang dimaksud yang lebih kecil daripada nyamuk? Ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa kata fauqaha itu lebih rendah atau lebih kecil. Nah, apa itu? Sabda Nabi Muhammad SAW, andaikan dunia ini berharga senilai senilai sayap seekor nyamuk. Ya. Saya ulangi, andaikan dunia ini berharga senilai dengan sayap nyamuk, pasti tidak diberikan pada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Nah, jadi artinya Allah menggambarkan dunia ini yang kita anggap segala-galanya itu tidak lebih besar daripada sayap seekor nyamuk. Kata fauqaha itu begitu kata ulama tafsir, yang lebih kecil. Makanya saya lebih cenderung pemahaman tentang nyamuk itu seperti yang dikatakan Ar-Rabi, yaitu tentang kehidupan.
Karena ada kata fauqaha yang lebih rendah, bahwa Allah memberikan perumpamaan yang lebih rendah daripada nyamuk. Ya. Artinya adalah, andaikan dunia ini berharga senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka tidak diberikan pada orang kafir, hanya diberikan pada orang. Artinya dunia ini nggak lebih hebat, nggak lebih keren, nggak lebih besar daripada sayap seekor nyamuk. Yang kita itu justru terlena dengan perkara yang kecil ini. Dan kita banyak kemudian mengingkari perintah-perintah Allah karena dunia yang kecil ini. Yang kalau kita mau membandingkannya dengan akhirat, tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa kata fauqaha itu dimaknai bahkan yang lebih besar. Kalau tadi fauqaha itu diartikan lebih rendah, ada pemahaman ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, fama fauqaha itu yang lebih besar. Apa maknanya? Nabi bersabda, tidak ada seorang muslim yang tertusuk duri atau yang lebih besar, kata beliau. Dari itu, melainkan dicatat satu derajat ya, kemuliaan, dan itu menjadi penghapus dosa. Itu maknanya. Ya. Jadi ada beberapa pendapat yang berbeda. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kata fauqaha itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan lebih ringan atau lebih kecil. Ya, itu menjelaskan tentang dunia itu sangat kecil, bahkan tidak lebih dari seekor sayap nyamuk. Kata fauqaha diartikan lebih besar, ya, bahwa orang tidak tertusuk duri yang kecil, bahkan lebih besar, kecuali itu semua menjadi pengangkat derajat dan kemudian penggugur dosa. Kedua-duanya bisa kita pahami dalam kehidupan ini. Artinya apa? Satu, dunia itu enggak ada harganya. Maka jangan jadikan dunia orientasi, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Jadikan saja dunia ini media untuk mengantarkan kita pada akhirat. Ya. Yang kedua, bahwa apapun cobaan yang terjadi di dunia, yang kecil maupun yang besar, semua itu akan menjadi pengangkat derajat kita dan penggugur dosa-dosa kita. Karena pasti kita akan temukan di dunia. Baik, kemudian ayat ini juga menegaskan bahwa Allah tidak segan membuat perumpamaan dengan makhluk kecil seperti nyamuk. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan perumpamaan-perumpamaan itu seperti laba-laba, ya. Seperti misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj surat 22 ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu الذباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 ayat 73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Nah, ini kan perumpamaan yang Allah berikan agar kita mau berpikir. Ya Yohanes, wahai manusia, ya duriba mathalun, maka telah dibuat perumpamaan oleh Allah. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan yang Allah buat itu. Ya. Dengarkan, renungkan maksudnya. Apa itu? Tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban. Ya, kata Allah, sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor nyamuk.
yang kalian minta, yang kalian sembah, yang kalian jadikan Tuhan itu, kata Allah, tidak bisa sekali-kali dapat menciptakan walau seekor nyamuk. Nggak bisa. Nyembah berhala, nyembah matahari, atau nyembah makhluk lah. Semua yang kalian sembah itu tidak bisa menciptakan seekor nyamuk pun. Tidak bisa. Lalu kemana kalian sembah itu, kata Allah itu. Walaupun, kata Allah, mereka bersatu untuk menciptakannya. Nggak bisa. Ya. Raja nggak bisa ciptakan itu. Semuanya tidak bisa. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat tersebut. Coba lihat. Lalat masuk sudah kotor, minuman tak bisa diminum, ya sudah selesai. Lalu kemudian amat lemahlah yang menyembah sembahan selain Allah itu, dan amat lemah pula yang disembah. Yang menyembah itu semua adalah lemah, dan yang disembah juga lemah. Kenapa? Menciptakan seekor nyamuk pun tak bisa. Nah, ini gambaran, maksudnya tauhid ya. Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang Allah kasih selain misalnya nyamuk kayak gini, laba-laba misalnya. Surat Al-Ankabut 29 ayat 41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Monggo. Monggo. Kemudian masih mute. Kelupaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ini kan juga analogi-analogi yang Allah berikan. Kalau tadi adalah orang yang membuat syirik, menyembah selain Allah. Kalau ini adalah perumpamaan orang yang bertawakal kepada selain Allah. Ya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Ya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, kata Allah, seperti laba-laba yang membuat rumah. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah apa? Rumah laba-laba. Dia tidak akan melindungi kita. Makanya orang yang mengambil pelindung selain Allah itu seperti rumah laba-laba. Kita nggak mungkin bisa berlindung di situ. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi. Nah, ini kan Allah mengajarkan tauhid dengan memberikan perumpamaan, ya. Allah mengajarkan tauhid memberikan perumpamaan. Ya tadi ya, orang yang menyembah kepada selain Allah ya seperti ya lalat gitu ya. Kemudian orang yang bertawakal kepada selain Allah seperti rumah laba-laba. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan yang mestinya jelaslah buat kita untuk menjadi pelajaran. Baik, kemudian ayat selanjutnya pada surat tadi Al-Baqarah ya, kita kembali teruskan tafsirnya. Tadi karena fauqaha sudah. Sekarang fa'ammal ladzina amanu ya. Fa'ammal ladzina amanu, kembali ke surat tadi ya. Tadi kan sudah sampai kata fauqaha. Kemudian fa'ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang yang beriman, mereka mengetahui sesungguhnya perumpamaan itu hak dari Rabb mereka. Ya. Apa yang dimaksud? Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan itu? Hal itu sama maknanya terkandung dalam surat Al-Mudaththir. Ya. Ini tafsir dengan tafsir namanya, ayat dengan ayat tafsir yang benar ya. Yaitu seperti dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Apa artinya? Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tiadalah kami
menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang yang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir mengatakan apa yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikian Allah membiarkan sesat orang yang dikehendakinya dan memberi tunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Apa maknanya? Maknanya perumpamaan-perumpamaan itu adalah sebagai metodologi untuk menyampaikan apa-apa yang ada dalam Quran, ya, yang biasanya orang akan lebih mudah memahami dengan perumpamaan-perumpamaan. Nah, maka dengan perumpamaan-perumpamaan itu biasanya orang akan lebih yakin, ya, dengan perumpamaan itu. Itulah sebagai metodologi dalam menyampaikan kebenaran. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga begitu. Ketika memberi pelajaran-pelajaran kita untuk meyakinkan diri kita, itu banyak sekali analogi-analogi. Saya kasih contoh. Ya. Nabi pernah satu waktu melempar 2 kerikil. Lalu Nabi berkata, sahabatku, tahu nggak kamu kerikil ini? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, itu kerikil yang dekat kematianmu, yang jauh adalah angan-anganmu. Nah, ini adalah sebuah metodologi dalam menyampaikan kebenaran dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Jelas ya? Maka kata Allah, dengan perumpamaan itu orang beriman dan ahli kitab itu akan yakin dengan kebenaran, sedangkan dengan perumpamaan itu orang kafir dan fasik dia akan makin tersesat. Ya. Dan Allah menyesatkan orang yang dikehendaki, dan Allah memberi petunjuk orang yang dikehendaki. Kalau begitu kita nggak usah buat apa-apa, Ustaz. Kan Allah yang menginginkan. Gitu kan? Orang sering bilang begitu, kan Allah yang menginginkan. Tidak demikian, ya. Kalau kita ingin dapat petunjuk, ya cari petunjuknya. Ya, kalau kita ingin tersesat, ya jangan dicari petunjuknya. Yang terpenting adalah agar kita terus terjaga, ya, minta kepada Allah, berdoa, 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 dan berdoa. Karena tidak tersesat kecuali Allah yang memberikan, dan tidak mendapat petunjuk kecuali Allah yang memberikan. Maka mintalah terus kepada Allah agar kita hidup dalam petunjuk. Seperti yang kita doa tiap hari. Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apalagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbi adaid hadaitana. Itu kita juga minta petunjuk terus kepada Allah agar kita tetap dalam petunjuk. Kenapa? Doa itulah yang merubah, ya. Karena tidak ada yang bisa merubah diri manusia kecuali Allah. Maka minta kepada Allah. Dalilnya adalah Quran surat 24 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kalaulah bukan karunia dan rahmat dari Allah yang diberikan kepada seseorang, maka tidak akan ada seorang pun yang bersih selama-lamanya. Tapi dialah Allah yang membersihkan bagi orang yang dikehendaki. Maka agar dikehendaki oleh Allah, ya minta, nangis, deketin Allah. Nanti Allah anugerahkan kebersihan itu. Itu yang saya maksud. Baik, kemudian akhir daripada ayat 26, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Kembali kepada surat Al-Baqarah tadi. Ya.
Tafsirnya pada surat 26, pada ayat 26 di ujung ayatnya Allah berfirman, "Wa ma yudillu bihi illal fasikin." Ya, maka tidaklah tersesat dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Tidaklah tersesat dari perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Kenapa kata fasik? Yuk kita pahami. Fasik itu berasal dari kata fasakoh. Ya. Siapa orang fasik itu? Kalau dalam terminologi, orang fasik itu adalah orang yang melanggar perintah Allah dan dia tahu hukum Allah. Saya ulangi, orang fasik itu orang yang tahu hukum Allah tapi melanggar perintah Allah. Makanya fasik. Fasik itu berasal dari kata fasakoh. Apa makna fasakoh? Artinya terlepas. Fasakoh itu artinya terlepas. Ya. Nah, jadi begini. Apa ya terlepas tuh? Misalnya kulit terlepas dari isinya. Ya. Kulitnya atau kulit itu terlepas dari isinya. Ya. Buah kita kupas, maka kulit terlepas dari isinya. Maka karena itu makna fasik itu meliputi apa? Ya orang kafir, orang munafik yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia terlepas ya dari apa yang dia ketahui. Dia nggak amalkan, dia nggak lakukan, maka itu dianggap terlepas. Itulah fasik, fasakoh. Maka ini ulama ahli bahasa mengatakan tikus itu disebut fawais ya, disebut fuwaisiqah ya atau fasik gitu ya. Kenapa? Karena dia terlepas dari lubangnya. Dia terlepas dari lubangnya untuk merusak. Ya. Itu kata fasik. Fasik itu terlepas gitu ya. Terlepas dari apa yang dia ketahui, terlepas dari hukum-hukum Allah. Maka fasik itu di dalamnya meliputi orang kafir, orang munafik. Dia tahu tapi dia tidak melakukan. Gitu. Ya, itu namanya fasik. Baik, teman-teman sekalian, ya kita sudah bahas ayat 26 ya. Jadi orang yang tersesat itu adalah orang fasik yang dia tahu perumpamaan itu tapi dia terlepas, dia tetap kafir, dia tetap munafik. Wallahu a'lam. Itu pemahaman Quran surat 2 ayat 26. Ya. Ada pertanyaan? Baik Ustaz, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan ayat 26 dari surat Al-Baqarah. Mungkin sekarang kita menuju ke sesi tanya jawab. Silakan yang kurang jelas bisa menanyakan atau mungkin yang materi-materi yang lama atau hal lain selain yang dijelaskan pada pagi hari ini, kita bisa menanyakan kepada Ustadz. Monggo, silakan siapa yang ingin bertanya langsung dibuka aja mikrofonnya. Ya, mungkin pertanyaan saya sedikit Ustadz mengenai tadi perumpamaan. Tadi Ustadz mengatakan bahwa yang disesatkan adalah orang yang fasik yang sebenarnya sudah mengetahui perumpamaan itu, tapi hatinya tidak mau melaksanakan seperti itu. Bagaimana untuk orang-orang yang tidak paham Ustadz dengan perumpamaan itu gitu loh. Apakah itu juga digolongkan orang yang tersesat atau orang jahil aja atau bagaimana Ustadz? Kan tadi saya sampaikan kan berdasarkan surat Al-Ankabut yang dibacakan ulama-ulama salaf ketika mereka tidak memahami perumpamaan yang diberikan Allah, mereka bersedih. Kenapa mereka bersedih? Berarti menganggap dirinya bodoh. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia ya, dan tiadalah yang memahaminya kecuali orang-orang berilmu. Berarti kalau dia tidak paham, dia tidak mengetahui, dia tidak berilmu. Nah, karenanya apa yang harus dia lakukan? Ya belajar, datang ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Ya, agar kita bisa memahami perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Ya.
Sehingga kemudian dengan perumpamaan itu jadi banyak pelajaran. Seperti tadi Anda jelaskan tentang laba-laba, tentang nyamuk, kemudian tentang lalat gitu kan. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan. Ya, maka belajar, ya, belajar. Insyaallah, wallahu a'lam. Ya, makasih. Jadi intinya adalah belajar kepada orang yang alim. Kita takutkan kan ada perumpamaan itu kita mengasumsikan adalah seperti ini dengan asumsi kita sendiri, Ustaz, yang mungkin kadang-kadang banyak kita lakukan karena apa namanya jarang kita kesempatan untuk bertolakul ilmi seperti ini. Baiklah, mungkin yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Menarik ya, hari ini saya dapat ilmu baru. Ternyata lalat itu meninggal kalau pada saat kenyang ya. Itu baru tahu loh Pak Ustadz. Jadi memang betul. Jadi nyamuk mungkin. Sorry, lalat, nyamuk. Dia hidup selama dia lapar dan meninggal ketika dia kenyang. Barangkali di Al-Quran banyak perumpamaan ya. Salah satu yang saya kemarin baru tahu jawabannya adalah gunung ada ayat apa saya lupa suratnya, tapi saya ingat kata-katanya. Gunung berjalan laksana awan. Terus saya cari Ustadz jawabannya. Sampai akhirnya kemarin saya baru tahu bahwa ternyata pergerakan bumi itu jawabannya gitu. Salah satu pergerakan tektonik. Jadi memang luar biasa. Jadi sebetulnya di Al-Quran itu perumpamaan tidak hanya berupa sesuatu yang kaitannya hanya dengan apa ya akidah gitu ya Ustadz ya, tapi juga mendekatkan kita sama ilmu pengetahuan. Gitu barangkali ya Ustadz ya. Ya, itu aja barangkali Ustadz. Makanya Al-Quran itu kan ada yang sifatnya gaib, ya, ada yang sifatnya zahir. Yang sifatnya gaib itu alatnya adalah hati, sasarannya alam tidak nyata, gaib namanya. Kebenarannya dipercaya, hasilnya iman. Ada yang sifatnya zahir, ya, zahir fisik, alatnya mesti pakai akal. Kebenarannya diriset, ya, kebenarannya diriset. Hasilnya apa? Jadi ilmu pengetahuan. Nah, banyak sekali tentang gunung, tentang reproduksi, tentang fisika. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, misalnya tentang pergerakan matahari, bulan dan seterusnya. Itu digambarkan dalam Al-Qur'an secara ilmiah. Nah, persoalannya mau dipahami atau tidak, mau dipelajari atau tidak, dan itu dalam konteks yang seperti itu butuh penelitian. Makanya tadi dikatakan dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Semua ada hikmah, ada manfaat. Baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Ya, saya sebagai ustadz juga kadang-kadang nggak sampai tuh. Saya membaca misalnya Quran surat 23, yang mulai 12, 14 dan seterusnya tentang reproduksi. Saya baca, ya paham saya, tetapi tidak menyentuh ilmu. Maka karena itu saya kadang berdiskusi dengan dokter-dokter ahli kandungan. Baru kemudian, oh iya ya, oh iya ya, oh iya, ini loh yang kata Quran. Percis dengan apa yang dia sampaikan secara ilmiah gitu. Nah, maka di situ butuh penelitian, butuh orang yang punya spesifikasi dalam ilmu tertentu untuk kita bertanya dari ayat Al-Qur'an. Demikian, Bun. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Intinya, jangan jadi orang sombong. Karena kita tidak mengetahui segala-galanya, kecuali kita bertanya kepada orang yang tahu tentang spesifikasi ilmu. Betul, Ustaz. Yang tidak berhenti belajar, Ustaz, ya. Karena yang kita ketahui ternyata sangat-sangat sedikit. Baiklah, di belakang Bu Linda mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, bagus sekali ketika kita mendapat ujian hanya kepada Allah kita mengadu. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kadang-kadang kita rasanya udah melakukan segala kebaikan dengan segala ketulusan karena Allah semata. Tapi ternyata ditangkapnya salah gitu sama orang yang kita berikan kebaikan itu. Sehingga mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang menurut kacamata orang lain
tidak ada apresiasi. Walaupun sebetulnya kita dalam melakukan apapun kita tidak perlu maksa, selalu punya prinsip I don't need human assessment. Yang saya butuhkan hanya penilaian Allah terhadap segala ketulusan saya itu. Tapi kadang-kadang menyakitkan juga ya Ustadz ya, ketika kita menerima kondisi-kondisi seperti itu. Mohon pencerahan Pak Ustadz supaya kita bisa lebih kuat lagi dan menghadapi hidup ke depan. Terima kasih. Sebenarnya Bunda sudah menjawab pertanyaan Bunda sendiri. Jadi begini. Yang pertama Bun, tadi seperti Bunda sampaikan, yuk lakukan kebaikan. Yuk kerjakan yang bermanfaat dunia akhirat. Yang penghargaannya Allah SWT. Dan kita, bahkan saya sering bilang, tutup mata, tutup telinga dari penilaian orang lain. Karena kita tidak bisa paksa pikiran orang, telinga orang, mata orang, lisan orang untuk menilai tentang kita sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Karena itu, yuk kita berbuat baik yang ketika kita berbuat baik semata-mata ikhlas karena Allah, tutup mata, tutup telinga, tutup lisan. Selesai deh tuh Bun. Hidup akan nikmat. Kalau kemudian kita melakukan, ternyata kita masih mendengar orang yang menilai jelek dari apa yang kita lakukan, dan melihat apa yang kita lakukan dilihat jelek, dan apa yang kita lakukan difikirkan jelek, ingat satu. Kata Rasulullah, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya nilai yang Allah berikan berbanding lurus dengan cobaan yang kau raih. Anggap saja penilaian orang itu sebagai cobaan untuk memperbesar nilai ibadah kita di hadapan Allah. Jadi dengan demikian, maka kita tidak perlu memberi komentar, mengklarifikasi kepada orang itu. Justru anggaplah itu sebagai pembesar nilai ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah. Enak Bunda. Oh, jadi nggak perlu klarifikasi juga ya? Penting Bun. Kita Masya Allah. ada perasaan orang, telinga orang, dan lisan orang untuk menilai tentang kita. Silakan Anda mengapresiasi apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan saya, tapi mudah-mudahan Anda bisa contoh, Anda dapat pahala. Silakan hina apa yang saya lakukan karena sama sekali tidak mengurangi kebaikan saya di hadapan Allah, dan engkau akan bertanggung jawab dengan hinaan dan celaan atas kebaikan yang saya lakukan. Nikmat hidup Bun. Masya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ya Allah. Saya sampai nangis. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Baiklah, Masya Allah Ustadz, nasihatnya indah sekali. Mungkin di belakang Bu Linda ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Bu Nani? Biasanya rajin nanya. Ya, silakan. Izin Ustaz meneruskan apa yang disampaikan Bu Linda tadi ya. Tapi kadang-kadang dalam kenyataannya ada kemungkinan kita ragu apa saya benar apa enggak ya. Sehingga kita mungkin perlu untuk melakukan klarifikasi. Tidak terdengar nggak Ustaz? Tidak kedengaran Bu. Kedengaran. Baik. Ya, yang tadi melanjutkan Bu Linda tadi Ustaz. Kadang-kadang di tengah jalan begitu pada saat melihat respon orang gitu ya, kita kemudian melakukan introspeksi apa memang salah ya gitu, sehingga kita perlu klarifikasi. Jadi batasnya kita mengklarifikasi, kalau tadi disampaikan kan udah serahkan aja penilaian, nggak usah dipikirkan begitu ya. Nah dalam batasan seperti apa Ustadz kita perlu untuk melakukan itu? Ini dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, barang siapa melakukan kebaikan kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan banyak membuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maksud saya, kalau kita berbuat baik, kita sudah tahu nih hukumnya, ilmunya tahu, lalu kita berbuat baik. Sudah selesai di sini. Dengan batasan ilmu yang kita ketahui. Nah, kecuali kita melakukan menurut kita kebaikan, tapi kita menerka-nerka kebaikan itu. Menerka-nerka.
Lalu kemudian kita dapat nasihat ya dari orang, maka baru kemudian kita, oh iya mungkin salah. Tapi kalau bukan nasihat, orang cuma berbicara di sana di sini, maka itu kan jadi gosip buat dia, jadi ribah buat dia. Nah, maka kita tidak perlu merespon itu semua. Ya, jadi intinya ada di ilmu. Kita yakin, kita belajar, kita mendengar, lalu kita praktekkan. So, orang mau bicara apa saja, silakan. Itu urusan Anda. Gitu, Bun. Gitu, teman-teman Ustaz. Jadi ya ilmu, makanya kita perlu terus menambah ilmu juga supaya yakin ya Ustaz. Iya, betul. Karena yang meyakinkan itu ilmu. Gitu. Itu ilmu. Kita sudah yakin ya ada ilmunya, kita kerjain. Ya sudah, you mau bicara apa saja. Nggak ada persoalan buat Ana. Karena Ana melakukan hanya untuk penghargaan dari Allah. Dan Allah telah memberikan tuntunannya kepada saya berupa ilmu ini. Inilah yang saya jalankan. Gitu, Bun. Ilmu batasannya. Wallahu a'lam. Iya, teman-teman Ustaz. Dalam kehidupan sehari-hari ada ilmunya gitu, Ustaz. Pasti semuanya ada, Bunda. Hmm. Nggak ada yang tidak diatur dalam Quran. Bahkan perumpamaan nyamuk aja diberitahu. Cuman kita memang harus terus belajar. Kata orang kampung saya, the long life education. Kayak Madinah. Jadi ayo terus belajar. Kan kata Quran surat Al-Kahfi gimana di ujung? Andaikan kau jadikan air laut sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah dan kau datangkan kembali yang seumpama, maka ilmu Allah tidak akan pernah habis. Betul. Belajar. Dan saya ingin sampaikan, jangan kita baru belajar sedikit merasa kita sudah tahu semua, sehingga dengan merasa tahu semua kita senang menyalahkan orang. Catat, jangan sampai ini terjadi. Saya ulangi sekali lagi, kita belajar, lalu kita belajar tahu sedikit, seolah-olah kita sudah merasa tahu semua. Dengan merasa tahu semua, biasanya kita mau menyalahkan orang lain. Tolong jangan lakukan ini. Ya, terima kasih Ustaz. Dan ini juga mungkin sebagai pendorong kita untuk selalu menaikkan giroh belajar kita, Ustaz ya. Makin kita belajar, makin banyak yang kita tidak tahu ternyata. Gitu. Saya itu terus nyalahkan orang, perumpamaan nyamuk saja belum tahu gitu. Kenapa lo kasih perumpamaan nyamuk? Kenapa lebih kecil? Kenapa nyamuk? Itu saja belum paham, kita sudah nyalahkan orang. Ini masalah. Siap. Oke, kita masih punya waktu sangat sedikit, mungkin 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang bertanya, mungkin pertanyaan terakhir. Monggo. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ya, kalau tidak ada, insya Allah kita hari Ahad bertemu dengan Ustadz secara langsung di tempatnya Mamah Rena dalam rangka halal bihalal dan juga mendengarkan tausiah langsung dari Ustadz yang selama ini kita dengarkan lewat Zoom, dan insya Allah moga-moga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan Ustadz di Ahad mendatang. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, kita akhiri kajian pada pekan ini. Pertama kali saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya tidak ada yang tidak berkenan. Dan saya sampaikan terima kasih pada Ustadz yang sudah membagi ilmunya dan sabar menjawab pertanyaan kami, dan juga kepada Bu Nani atas fasilitas Zoom dan Om Yan Komal yang telah menayangkan surat dan membacakan artinya. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi makasih Ustadz dan juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.